Terserah deh mama mau apain. Mau kasih ke Mbok Atun kek. Atau enggak kasih ke anak kampungan itu aja. Kamu nggak bosen-bosen ya nungguin papa melulu? Nungguin mulu di situ kayak orang yang bakal bangun aja. Cepetan kamu bikin sarapan sana. Sisil udah mau berangkat tuh. Apa? Cacing kremi itu masuk sekolahku. Enggak. Makanya jangan pakai mata dong. Gua bakal ngancurin hidup lo sampai lo menderita. Gua mau lo keluar dari sekolah ini. Oh jadi dia yang tadi ngelemparin kertas itu. Dia udah ngejebak aku. Cepat kamu keluar dari kelas saya. Temuin kepala sekolah. Kamu diskors. Kamu pasti dikeluarin dari sekolah ini. Ke gap nyontek. Emang enak. Akhirnya Alia cuma bisa bertahan 4 hari doang. Gue pikir setidaknya dia bakal bertahan seminggu di sekolah ini. Puas lo? Puas udah bisa ngeluarin gue dari sekolah ini? Hah? Asal lo tahu ya, lo itu pengecut. Lo takut kalau gue ada di sekolah ini. Karena kalau gue ada di sekolah ini, orang-orang gak akan takut lagi sama lo. Lo gak akan bisa berkuasa lagi di sini. Dan gue rasa lo tahu kok. Selama ini lo gak bisa ngeluarin gue dari sekolah ini. Makanya lo ngejebak gue. Dasar pengecut! Alia, kamu harus rajin belajar. Supaya kamu bisa menjadi orang yang sukses. Biar kamu bisa memenuhi impian Papa. Papa yakin, anak Papa akan selalu bikin Papa bangga. Maafin aku ya, Pak. Aku gagal menuhin impian Papa. Bu, sebenarnya ibu nggak ngeliat kan kalau dia nyontek. Ibu terlalu kejam kalau ibu menghukum seseorang yang nggak salah. Lihat, mana mungkin sih Bu? Ada orang yang lagi pusing ngerjain ulangan matematika, sempat-sempatnya buka catatan sosiologi. Tapi saya tadi lihat dia buka-buka kertas. Ngapain lagi ulangan buka-buka kertas? Karena ada seseorang yang lempar kertas itu ke dia. Emang siapa yang lempar kertas itu? Bisa aja dia. Atau mungkin dia. Atau dia juga bisa. Pelakunya bisa siapapun di kelas ini, Bu. Saya nggak akan kasih tahu siapa dia. Itu udah tugas Ibu. Itu tugas Ibu sebagai guru untuk mencari pelakunya. Asal Ibu tahu. Kalau sampai Ibu membuat seorang siswa diskors, bahkan dikeluarkan dari sekolah ini, itu udah kesalahan besar, Bu. Teman-teman, apa menurut kalian seseorang pantas dihukum tanpa alasan dan bukti yang kuat? Apa menurut kalian Alia berhak dipercaya? Iya, percaya. Alia nggak salah. Alia nggak salah. Lei, lo selalu aja jago mendramatisir suasana. Al,
Tunggu. Lo nggak perlu ke ruang kepala sekolah. Sekarang lo dipanggil di ruang guru. Beneran? Udah cepetan. Iya. Padahal rencana gue tadi hampir aja sukses. Kenapa sih si Ray itu rese banget? Kenapa dia tiba-tiba berubah jadi kayak gini? Gue harus ngelakuin sesuatu. Kalau enggak, semuanya bisa jadi gawat. Mai! Ray kayaknya sekarang udah nggak kayak dulu lagi deh. Dia udah berubah. Alia udah berhasil ngebuat dia jadi lembek di depan semua orang. Wibawa dia udah jatuh. Kayaknya sekarang kita udah nggak perlu deh muja-muja dia lagi. Minggir, gue mau lewat. Dengar ya, kalian itu udah cukup banyak bikin gue menderita. Jadi lo kira kayak gitu? Santai aja. Lu mau kemana? Gue kesini bukan untuk ganggu lo. Gue kesini karena gue punya 2 berita buat lo. Yang satu berita bagus, dan yang satu berita buruk. Guys, mendingan gue kasih tahu berita bagus dulu atau berita buruk dulu? Bagus. Oke. Berita bagusnya, lo nggak bakal keluar dari sekolah ini. Nggak seperti yang lo kira sebelumnya. Asal lo tahu ya, gue cukup kagum sama keberanian lo, kekuatan lo, dan semangat lo. Dan berita buruknya, lo akan tetap ada di sekolah ini karena gue pengen ngancurin keberanian, kekuatan, dan semangat lo itu. Sekolah ini bakal jadi neraka buat hidup lo. Lo tetap ada di sini, sama aja mimpi terburuk buat hidup lo. Asal lo tahu ya, semua orang kenal gue. Gue punya reputasi yang mesti gue pertahanin. Dan gue gak akan ngancurin reputasi itu demi apapun juga. Lo tunggu aja, apa yang bakal terjadi sama hidup lo. Yang terburuk, sama sekali belum terjadi sama lo. Syukurin. Lepas dari mulut buaya, masuk mulut macan. Aduh, kejadian kemarin aja udah bikin aku sengsara. Sekarang dia bilang yang kemarin itu gak ada apa-apanya. Ya ampun, kejadian apa lagi yang bakal nimpa aku? Aku gak boleh takut sama dia. Buat apa aku tahu sama dia? Iya. Aduh, sama Sisil manggil lagi. Alia! Alia, cepetan kesini! Iya, sebentar. Alia, cepetan kesini! Aku harus kemana dulu nih? Mama apa Sisil? Mama dulu deh. Hei, Alia! Sini lo duluan! Kalau nggak gue hajar lo! Ada apa sayang? Ini nih, Ma. Si Alia udah mulai kurang ajar. Udah nggak mau nurutin perintahku lagi. Kamu udah mulai berani ya sekarang? Heh, inget ya Alia, papa kamu yang lumpuh itu masih ada di rumah ini cuma karena belas kasihan saya.
Jadi kalau kamu udah mulai nggak nurut, saya nggak akan segan-segan melempar kamu sama papa kamu keluar dari rumah ini. Tahu nggak? Ampun, Ma, aku nggak akan berani kok ngelawan Mama. Asal Mama jangan apa-apain Papa ya. Mama. Sejak kapan aku jadi mama kamu? Aku nggak sudi punya anak kayak kamu. Nih, buat bahan makanan ntar malam beserta lauk pauknya. Ingat ya, sekalian beliin telur, selada, sosis, dan semuanya karena saya juga pengen makan roti malam ini. Sebentar ya, Ma. Aku catat dulu. Lo kan pintar, dapat beasiswa segala lagi. Gunain otak lo, nggak usah pakai buang-buang pulpen sama kertas. Mahal tau. Cepat! Nah, Mbak, rotinya udah selesai. Ya. Waduh. Ada, kamu terlambat 5 menit. Tuh, kue kamu udah jadi. Masih anget. Soalnya baru keluar dari wajan. Ibarat kata orang-orang sonono, yang orang-orang barat itu, I mensana karo presano, pres pembioban. Kamu kenapa? Hah? Nggak apa-apa. Si Monica mana? Kok nggak ada sih? Monica? Pergi dapat Monica. Apa yang kamu tanya-tanya? Kan ada aku. Aduh, belanjaan kamu banyak nih. Masih berat ya? Kamu capek ya? Ngapain kamu ke dapur panas-panas? Mendingan juga kamu jadi istri aku. Kan kelar. Kalau jadi istri aku ketahuan. Ini kalau perlu toko roti aku ganti nama. Jadi roti. Ya ampun, kamu tuh ada-ada aja ya. Kamu tuh ya, jangan mau sama dia. Dia tuh orangnya pelit banget. Saking pelitnya, dia tuh nggak mau beli baju untuk dirinya sendiri. Dia lebih suka pakai baju bapaknya yang udah meninggal. Padahal nih ya, baju bapaknya itu tuh gede banget. Makanya yang dia pakai tuh kegedean semua. Bisa aja. Sekolah baru kamu yang elit itu gimana? Mereka baik nggak sama kamu? Enggak, aku nggak suka. Soalnya satu sekolahan itu semua orangnya jahat-jahat. Sama kayak Sisil. Ya ampun, aku harus cepet-cepet pulang. Soalnya nanti pesanan roti mama aku keburu dingin. Nanti kalau udah dingin, aku bisa dimarah-marahin. Ya, ini duitnya. Kasih. Assalamualaikum, Ma. Mana belanjanya? Bawa sini. Nih. Cepetan lihat tuh. Udah lengkap belum semua belanjanya? Ntar jangan-jangan ada yang nggak dibeli lagi sama dia. Telur, ayam, sayur. Buahnya? Sosis? Udah lengkap semua? Lengkap kok. Udah nih, gue udah siapin makan malam. Gue udah lapar. Cepat! Iya, Ma. Al, tolong dong ambilin gua jeruk yang tadi lo beli itu. Cepetan ya. GPL. Gak pakai lama. Iya. Al tunggu. Buat lo tuh. Makasih. Sil, kok kamu jadi baik gitu sih sama Al ya? Apa karena sekarang kamu satu sekolah sama dia? Ma, please deh. Mama tahu kan seberapa bencinya aku sama dia. Ya makanya Mama tanya, kenapa kok kamu jadi baik banget sama dia? Pakai ngasih-ngasih roti segala. Mama tahu nggak tradisi potong kambing? Kambing itu akan dikasih makan yang banyak supaya waktu dipotong dagingnya bisa banyak. Jadi kamu nganggap dia itu kambing? Ya iyalah. Dan aku bisa pastiin dia bakal aku potong di sekolahan. Kamu lapar ya? Udah selesai, Pak. Badan Papa udah Alia bersihin. Baju juga udah Alia ganti kok. Sekarang Papa bisa tidur nyenyak deh.
malam ya, Pak. Oh iya, Papa nggak usah mikirin Alia ya. Alia baik-baik kok di sekolah. Pelajaran Alia juga bagus-bagus. Kayak yang Papa pengen. Ya, Pak. Sekarang Papa tidur ya. Besok pagi, apa yang bakal terjadi? Emangnya pulang sekolah lu mau mancing? Bukan pulang sekolah, tapi sekarang juga gue mau mancing. Enak dicuekin. Daripada dicuekin, gimana kalau kita aja yang mancing kalian semua? Mudah-mudahan aja hari ini Sri nggak ngerjain gue. Ya ampun, ini kan celana aku. Kok fotonya bisa dipajang di mana-mana sih? Sebenarnya itu celana pendeknya siapa sih? Kok ada ya cewek yang mau pakai celana pendek jelek dan norak kayak gitu? Nggak tahu deh, gue juga heran ya. Hari gini masih ada gitu yang pakai celana pendek buat daleman. Tuh orang hidup di zaman apaan sih? Oh, gadis, siapakah engkau? Gadis dengan celana pendek berwarna hijau. Oh, janganlah dirimu belagu. Apa kau tidak tahu malu? Kau memakai celana pendek berwarna hijau. Di sekolah reputasinya begitu berkilau. Kayaknya gue tahu deh siapa yang pakai celana pendek kayak gitu. Iya, gue juga bisa nebak kok. Siapa lagi orang yang paling norak di sekolah ini selain anak baru itu, yaitu si Alia. Oh, ternyata dia. Gak heran sih. Bis, gimana ya? Alia, lo kuno banget ya. Hari gini masih pakai celana pendek di dalam rok. Dasar cewek kampung. Ampun, aduh itu cuma mimpi. Udah siang. Ya ampun, udah jam segini lagi. Ya ampun, ini kan kayaknya nggak banget deh. Jauh lebih baik pakai yang ini. Iya. Kurang ajar lo, berhenti gak? Lo udah ngotorin baju gue, tau gak? Aduh, gimana dong? Kurang ajar banget sih tuh orang. Udah jam segini lagi, nggak mungkin kan pulang dulu.
salah tuh. Ke sekolah pakai baju kotor kayak gitu. Jangan-jangan itu baju sekolah model baru tuh. Ya ampun, ini kan mobil yang tadi ngenain lumpur ke baju aku. Orang aja. Rasain lo, Al. David tuh selalu ganteng-ganteng ya, kapan aja di mana aja. Iya, Ca. Gantengnya tuh gak bisa habis. Dari capek sampai ini. David sayang, lagi istirahat ya. Aku punya orange juice, kamu mau nggak suka? Aduh, udah deh, nggak usah. Mendingan ini, es teh gue. Lo mesti nyobain, enak banget. Gak usah, aku punya ini. Davidnya kabur. Ini gara-gara lo deh. Coba lo nggak ikut-ikutan gue, pasti dia bakal pergi dan mau nerima jus gue. Siapa yang ikut lo yang ikut gue. Salah lo. Hah, lo berdua tuh persis kayak kucing sama anjing ya. Berantem mulu kerjaannya. Cuma gara-gara Davin doang berantem mulu. Norak tuh nggak? Udah, daripada lo berdua bete-betean, mendingan sekarang lo ikut gue. Kita lihat yang seru-seru. Yuk. Mendingan kalau istirahat kayak gini aku di kelas aja deh. Soalnya nanti kalau aku keluar pasti diajakin sama temen-temen karena baju ini kotor. Sebentar lagi mereka pasti akan ngelapor ke Ray. Dan Ray pasti bakalan murka. Fans lu tuh. Ada apa lagi sih? Ray, ada yang ngisengin mobil lo. Brengsek! Ini kerjaan siapa lagi? Lo tau nggak ini kerjaan siapa? Tadi pagi gue lihat Alia nulis-nulis di mobil lo. Mau ngapain lo? Jadi lo yang naruh sesuatu di mobil gua? Oh, jadi itu mobil lo? Lihat, gara-gara mobil lo baju gue jadi kotor kayak gini. Lo kira gua bajingan? Iya, kelakuan lo yang kurang ajar sama semua orang. Sikap lo yang belagu dan kata-kata lo yang kasar. Bikin lo jadi seorang bajingan.
Kalian pada jahat! Aduh. Nanti kalau nggak bisa dilepas gimana? Kalian jahat! Ah! Rasain lo gue kerjain. Gimana nih? Lu sendiri yang masuk ke sini. Kenapa jadi lu minta tolong? Harusnya gue yang teriak minta tolong. Buka pintunya! Alia, lo ngapain di toilet cowok? Kurang kerjaan lo ya. Lo pikir dengan lo ngasain gue dan lo ngerjain gue bakal diem aja? Hah? Enggak. Lo salah. Gue gak akan nyerah. Gue akan terus nyerang lo. Gue akan terus melawan lo. Gue gak akan nyerah. Ngerti lo? Ngapain lihat? Gila ya si Alia. Mau cari mati kali dia ya? Dia berani-beraninya ke Batakre depan umum. Iya, itu sih namanya nantang. Udah gitu si Ray diem aja lagi. Yang gue bingung, kenapa si Ray itu diem aja digituin sama si Alia? Alia sayang, sini. Gue bantuin lo bersihin permen karet yang nempel di rambut lo. Oh iya, mau gue gunting dari mana ya rambutnya? Sini. Mau lari kemana lo? Oke, sekarang lo bisa lari. Tapi juga ntar lo akan balik lagi ke sini kan? Tapi oke, gue pasti bantu lo. Gimana dong, Mon? Aku nggak ngerti kenapa mereka bisa jahat kayak gitu sama aku. Padahal aku nggak pernah mau jahat sama mereka. Lihat nih, gara-gara kelakuan mereka, rambut aku jadi penuhin permen karet kayak gini. Gimana cara nyirin permen karet ini dari rambut kamu? Mana lengket, terus banyak lagi. Kalaupun rambut kamu dipotong, rambut kamu tuh bakalan gundul. Mon, aku nggak mau rambut aku dipotong, aku nggak mau botak. Aku nggak mau, Mon. Maaf. Ya ampun, Bowo, ini apa? Bowo, kamu tuh apa-apaan sih? Tega banget sama Alia. Udah, aku mau berhenti dari sini. Aku nggak mau kerja sama orang yang punya hati kayak kamu. Maaf. Maksud Bowo kan pengen ngebantuin gitu, Mon. Bantuin apanya? Kalau kayak gini sih makin nyusahin, tau nggak? Ini selai kacang ini nantinya bisa untuk nyopotin permen karet yang di rambutnya Alia. Gitu, Mon. Bohong kamu, bohong.
nggak pernah bohong. Beneran deh. Cobain aja. Nah, tuh, tarik. Pelan-pelan. Iya bener, Bu. Kan? Kan? Bener kan? Bawa gitu loh. Tuh kan? Bersih kan? Enakan gini ya daripada kucing garong. Kenapa sih jadi kayak gini? Si Ray mana ya? Itu si Ray. Mana? Sana yuk. Men, gua tahu kenapa lo bete. Pasti kalau lo inget cewek itu, lo jadi inget kakak lo yang baru merit itu, ya kan? Soalnya kakak lo itu adalah lawan lo yang paling tangguh. Dan lo nggak bisa ngalahin dia, ya kan? Udah Ray. Tuh cewek biar gua sama dia yang ngurusin. Gimana? Udah, lupain aja tuh cewek. Kita nggak usah ganggu dia lagi, oke? Lah. Kok lu tiba-tiba berubah sih? Aneh lu. Alia tuh beda. Alia tuh beda dari cewek-cewek lainnya. Gue bisa lihat dari matanya dia. Sebenarnya dia tuh takut. Cuman dia tuh nggak mau jadi seorang pengecut. Dan dia masih ada di sekolah kita karena dia tuh mau belajar. Ya mungkin mau ngeraih cita-citanya dia kali. Atau cita-citanya apa. Dan dia tuh nggak seperti kita. Kita sekolah karena dipaksa oleh orang tua kita, ya kan? Udahlah, lupain aja. Kayaknya kita harus ngehargain dia deh. Oke, Sob? Sial, ini nggak bisa didiemin. Halo cewek manis. Lo tahu nggak wartel di sekitar sini ada di mana? Tahu nggak lo? Maaf saya nggak tahu soalnya saya juga baru di sini. Jadi saya nggak bisa bantu. Paling-paling emang lo nggak mau ngasih tahu kan? Lo bukannya kayak gitu. Saya emang bener-bener nggak tahu. Kalau saya tuh juga pasti saya bantu kok. Oh, jadi bener. Lo mau bantu kita. Sini gua kasih tahu caranya. Apa-apaan nih? Ayo. Enggak mau. Lepasin tolong. Nggak mau. Lepasin. Bulan depan gaji Bapak pasti naik. Pak, gawat Pak, gawat. Aduh, Pak, gawat Pak. Aduh, Pak, tolong Pak. Tadi saya ngeliat si Ali digodain sama 2 cowok, Pak. Aduh, Pak, tolong Pak. Ini kasihan banget, Pak. Iya, Pak. Tadi tuh si Ali mau dibawa Pak sama 2 cowok itu. Ganteng-ganteng sih, Pak. Tapi sayang, Pak. Saya takut banget sama dia, Pak. Emangnya siapa yang berani ganggu? Aduh, nggak tahu deh, Pak. Pokoknya yang jelas mereka bukan dari daerah sini, Pak. Aduh, Pak, tolongin dia. Aduh, Pak, kasihan, Pak. Pak Pandi, mari ikut saya. Baik, Pak. Tolong lepasin. Nggak mau. Lepasin, tolong. Tolong. Lepasin anak itu. Jangan bikin masalah di sini lo. Gue nggak takut ya sama lo. Lo nggak tahu apa siapa kita berdua. Asal lo tahu ya, gue ini temennya Ray. Jangan banyak bacot lo. Sana pergi. Kamu juga, Sol. Jadi semua ini ulahnya Ray. Cepat masuk. Pekerjaan bagus. Nih, buat kalian. Ingat, jangan sampai ada yang tahu soal ini. Beres. Pokoknya rahasia lo aman di tangan kita berdua, ya gak? Betul, betul.
setega ini sama gue. Dasar cewek brengsek! Berani banget dia nampar gue. Cari tuh cewek brengsek. Bawa dia ke gue. Sekarang! Ya, beres, Bos. Wah. Kayaknya gue harus kasih selamat ya kalau gue salut banget sama keberanian lo. Gue angkat jempol deh buat lo. 2 jempol malah. Ayo dong nyumbang. Masa sih lo pada tega nggak mau nyumbang buat dia? Buat apaan sih, Sil? Kayak nyumbang alias segala. Ya buat apaan lagi sih, Ki? Ya buat bedah plastik lah. Lo bisa ngebayangin kan gimana kalau sampai Ray nemuin dia? Pasti dia bakal butuh banget yang namanya bedah plastik. Aduh, gue gak ngebayangin ya kalau sampai si Ray nangkep si Alia. Aduh, pasti bakal serem banget itu. Kupingnya bakal dipotong, hidungnya dibolongin. Di sini. Aduh. Ca, itu sih gak seberapa, Ca. Yang bakal lebih parahnya lagi nih, lidahnya Alia bakal dipotong, bibirnya dijahit, dan satu lagi, Ca, matanya bakal dicongkel-congkel. Ih. Nah, bener banget tuh. Makanya itu, dia kan dapat beasiswa. Beasiswanya itu kan cuma cukup buat biayain sekolah. Mana mungkin biayain bedah plastik. Ngapain sih tuh teman-teman sudah berdiri di depan toilet gitu? Emangnya dia lagi nyariin siapa? Gue tahu dia ada di mana.